akan menerima banyak tamu. Sedikit sibuk sih, tapi nggak apa-apa. Waktu makan siang jadi nggak bisa makan di kantin. Bahkan sedikit terlambat makan siang karena sibuk. Terakhir kemarin, aku makan siang di kantin bersama Kelly dan Mbak Lydia. Setelah awalnya aku merasa ada kecanggungan di antara kami, tapi akhirnya suasana mencair setelah Mbak Lydia bercerita tentang masa lalunya bersama Kelly di Amerika. Bahkan aku lihat Kelly juga tampak tidak keberatan saat Mbak Lydia menceritakan tentang kebersamaan mereka. Kurasa memang dulu mereka sempat dekat. Tapi ya itu bukan urusanku. Yang jadi urusanku adalah ketika banyak karyawan yang memandang horor ke arahku. Mungkin mereka merasa kaget. Kale makan siang di kantin dan duduk di meja kami. Tapi setelah mereka mendengar sendiri bahwa Mbak Lydia dan Kale ini sahabat masa kuliah, para karyawan akhirnya bisa memaklumi. Ya, mereka juga tahu kalau jabatan Mbak Lydia bukan jabatan biasa. Jadi mana ada yang berani julid. Mereka juga tidak berani mengusikku lagi setelah makan siang kemarin. Mungkin mereka juga tahu kalau Kel duduk di sana karena Mbak Lydia, dan bukan karena aku. Iya. Mana mungkin sang CEO baru kita mendekati seorang resepsionis. Farah, gue punya cerita seru deh, ucap Mbak Yuni. Aku menatap Mbak Yuni dengan tatapan yang kubuat-buat seakan aku penasaran. Padahal ya aslinya aku memang penasaran. Berita seru apa, Mbak? Tadi tuh ada ibu-ibu yang badannya gede. Mbak Yuni merentangkan kedua tangannya menggambarkan sosok ibu-ibu itu. Nah, dia bareng sama cowok cakep kan? Kedua orang itu bikin gue stres tahu nggak sih? Oh, yang pas tadi gue ke pantry, Mbak. Mbak Yuni mengangguk. Dia maksa banget buat ketemu sama Pak Kel. Padahal nggak ada janji temu. Si cowok cakep itu juga maksa. Ya gue nggak bisa dong ngebiarin mereka langsung naik ke atas gitu aja. Pak Kel sendiri yang nyuruh gue buat ngusir dua orang itu. Aku mengangguk paham. Sudah mulai keluar julidnya Mbak Yuni. Terus ibu-ibu itu lari ke arah lift. Ya gue kejar dong. Ini si cowok cakep malah menghalangi gue. Ya gue gak terima lah kalau cowok itu seumuran gue. Udah gue minta nomor teleponnya. Terus gue dorong tuh cowok. Terus gue seret tuh ibu-ibu. Terus ya nabrak dong. Nasib lo tuh Mbak. Si Cecep dipanggil dong. Cecep ini satpam depan perusahaan. Udah, si Cecep sama Dodo sampai manggil si Jepri. Mereka kewalahan buat ngusir ibu-ibu itu. Kita berdua tertawa lirih, tidak berani keras-keras karena nanti dimarahi sama atasan. Ya udah yuk. Kita siap-siap pulang. Gue mau mampir ke Alfamart beli skincare. Stok gue udah hampir habis. Lo ikut gak, Ra? Tanya Mbak Yuni. Gue nanti langsung pulang, Mbak. Sorry ya. Ayolah, lo tuh ya emang gak suka pakai skincare kayak gue. Kulit lo udah mulus dari sononya. Iri deh gue sama lo. Apaan sih Mbak, lebay, sewotku. Memang aku gak suka skincare alias perawatan. Kulitku memang sudah putih, tapi gak mulus-mulus amat. Cuma pakai bedak tabur dan lip tint yang terkadang tak pakai buat pemerah pipi sekalian. Mbak Yuni terlihat bersiap-siap untuk pulang. Iya, jam kantor memang sudah berakhir. Aku pun juga sudah bersiap. Namun tiba-tiba Kel dan Dion datang ke meja resepsionis. Dion ini sekretaris pribadi Kel merangkap sebagai asistennya. Sebenarnya aku tuh bingung. Apa sih bedanya sekretaris sama asisten pribadi? Kan sama-sama membantu keperluan atasannya. Dan juga bisa disuruh-suruh. Jadi kalau menurutku pekerjaannya hampir sama. Bener gak sih? Dion berdalam setelah kedua pria itu berdiri di hadapan meja resepsionis. Dua cowok tampan yang tiba-tiba muncul ini bisa bikin meleleh hati para wanita. Lihatlah ketampanan mereka yang luar biasa. Benar-benar makhluk ciptaan Tuhan yang paling seksi. Apalagi Kale. Ups, jangan sampai dia tahu kalau aku masih menyimpan rasa untuknya. Farah, kamu sudah mau pulang? Kale bertanya. Terlihat Mbak Yuni langsung menegakkan badan sambil tersenyum. Kok yang ditanya cuma aku? Kan ada Mbak Yuni juga. Iya Pak. Jawabku agak gugup. Sepertinya ini karena efek aku masih suka sama dia. Atau karena dia CEO di perusahaan ini. Entahlah, tapi jujur, aku memang segugup itu. Kalau begitu, apakah kamu bersedia pulang bersama saya? Biar nanti motormu diambil anak buahku. Mulutku menganga tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Ku melirik Bayuni yang pasti akan lebih terkejut daripada aku. Dan benar saja, Bayuni melotot sempurna. Mulutnya membentuk huruf O. Tapi beberapa saat kemudian langsung berhasil menguasai diri lagi. Ingin ku menolak. Tapi tahu kan, kalau ajakan Kale tidak bisa dibantah.
Alhasil saat ini aku sudah berada di dalam mobilnya. Seperti kemarin, kulihat wajahnya yang dingin itu sedikit berbinar. Entah apa yang membuatmu seperti itu. Kale benar-benar mengantarkanku pulang ke rumah. Bahkan dia bilang ingin bertemu dengan ibuku. Tapi aku mengatakan bahwa ibu sedang berada di rumah saudara karena ada acara hajatan. Baiklah, kalau begitu besok lagi aku mampir pas ibumu ada di rumah. Besok pagi aku jemput ya. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Kenapa tiba-tiba Kale SKSD? Sok kenal, sok dekat, atau memang dia sudah ingat siapa aku? Seminggu setelahnya, tiba-tiba pria itu menjadi semakin mendekat kepadaku. Kale sengaja menjemput dan mengantarku. Awalnya aku tolak, tapi dia selalu tidak mau dibantah. Jadinya aku hanya nurut. Dia juga tiba-tiba tahu nomor HP-ku. Entah dari siapa dia mendapatkannya. Aku tanya balik dia, wanita cantik itu menggeleng. Bayuni juga tidak tahu. Ya, mungkin saja dia mendapatkan nomorku dari identitas diriku di kantorku. Duh, kok aku mulai baper ya? Apa aku boleh merasa spesial diperlakukan seperti ini oleh Kim? Dia tuh menganggap aku seperti bukan karyawan, tapi melebihi temannya. Takutnya aku nanti jadi salah paham dengan apa yang dia lakukan padaku. Lihatlah, bagaimana aku tidak bisa salah paham kalau sejak tadi dia selalu tersenyum menatapku. Bahkan tatapannya terlihat sangat lembut. Kami sedang makan siang di kantin kantor. Ya, memang hanya saat jam makan siang kami bisa bertemu. Kale mengajakku makan siang sebelum Bali dia datang. Dia bilang ingin mengatakan sesuatu padaku. Duh, kok aku nggak begini sih? Farah, sebenarnya saya ingin mengatakan sesuatu padamu. Kale menjeda ucapannya. Aku pun menelan ludah susah payah saat kulihat Kale mengambil tanganku. Dan dia menggenggamnya. Apa kamu mau menikah denganku? Duar. Rasanya seperti ada yang melempar bom atom di dadaku saat ini. Bersambung.